nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a amradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa dzurriyyati wa li baitihi ila masallallahu kitab al-Rasail sawlillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-karimul khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mabusi li makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi majara'il mutahlisi wal bayan ala syifatil awram atau semacamnya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina sayyidina ulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa saqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-ayat Allahul azim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atiku wala takum bisalasi solin hubbi nabiyikum hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadratal mukarramin para alimul ulama usatiyai khusus yang berada di rumah negara Sri yang al-fakir hormati dan semoga Allah muliakan pada bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Jami'ul Jannah yang senantiasa semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan memberikan di kesempatan pagi hari ini kita masih dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dekat dikumpulkan tempat yang mulia, yakni Masjid Jami'ul Jannah, dalam rangka melaksanakan salah satu rangkaian amalan kita, Thalabul Ilmi setiap Ahad pagi.
Tak henti-hentinya senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amaliyah yang kita jalankan sekali ini menjadi salah satu perantanya akan memberikan ridho kita bersama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu wassalamu daimaini mutalasimaini ala habibina syafiina wa qurratu ayuna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan berkelak di hari yang kiamat. Dan semoga dengan berkumulkan sini menjadi salah satu bukti kelak kita akan diakui umat beliau dan akan mendapatkan syafaat yang diqolina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk saatnya sebelum sama-sama kita mulai taklim di pagi hari ini, mohonlah ridhonya saya mau minum dulu ya Pak. Diminum dulu Pak. Saya mau minum dulu. Monggo Pak diminum. Monggo Pak diminum kopinya Pak. Hadirin masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Minggu kemarin seharusnya saya taklim di Masjid Jami'ul Jannah karena ada satu udzur yang saya anggap ya syar'iyah. Karena saya menjalankan kewajiban saya sebagai orang tua nengokin anak lagi kemah di Bojongmangu daripada ntar nggak tak tengokin malah jadi bumerang di rumah. Namanya anak pun kita harus bisa pintar-pintar untuk mentarbiyah, berbuat baik ke anak. Jangan sekonyong-konyong kita kepengen dibaikin sama anak, cuman nggak pernah kita berbuat baik kepada anak. Nah, pas ketemu di Bojongmangu, tahu-tahu ketemu sama komandan bangsanya Jawa Barat, saya mau pulang, nggak boleh. Orang satu abad belum ketemu, masa ketemu langsung pulang, pokoknya nginep. Loh, besok pagi saya ngaji, ngaji ada ustaz yang lain. Udah ngobrolnya pagi. Jadi malam minggu yang kemarin saya itu bergadangnya agak jauhan, nggak di Asri, Bojongmangu. So, alhamdulillah, Pak Narso banyak yang pening-pening. Mohon dimaafin ya, bukannya saya malah enggak. Nah, ya salah satu amaliyah mengamalkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada anak. Dan supaya kelak ketika kita tua pun anak pun mau berbuat baik kepada orang tua. Karena kita nggak akan pernah paham Pak, saat ini kita masih seger, masih bisa ketawa, cekik-cekik, lari masih kenceng. Akhir hayat ketika kita mau dipanggil sama malaikat Israil, kita nggak pernah paham apakah langsung diambil secara spontanitas ataukah melalui proses untuk guguran daripada dosa-dosa kita melalui sebuah musibah ataupun nikmat berupa penyakit. Gambaran takbir yang saat ini ada, ibrah-ibrah yang saat ini Allah berikan kepada kita bersama, janganlah hanya sebatas sebagai tontonan, harus kita benar-benar muhasabah diri. Barangkali sakit yang Allah berikan pada saudara sakit yang saat kena stroke, nggak sehari 2 hari, nggak sebulan, nggak setahun, bahkan bertahun-tahun. Itu kan gambaran buat kita bersama. Ketika kelak kita seperti itu, apakah masih ada anak yang mau perhatian ke orang tua? Karena apa namanya orang stroke kan kadang-kadang ngomong aja udah susah ya Pak Nur saya. Mulutnya ada ya, mau minta makan minum aja ngomongnya itu kan harus kadang-kadang jadi perhatian kita bersama Pak. Khawatir nanti ketika kita tua sama Allah karena banyak dosa yang tanpa kita sadari, dari situ kita harus melalui proses pensucian berupa sakit, stroke, setahun, 3 tahun.
Sehingga anak pun mau nggak mau harus merawat kita. Minimal ketika awal dari sini kita sudah mulai ikhtiar, berhati-hati mentarbiah anak. Kelak insya Allah anak pun akan perhatian kepada kita. Karena yang saya amati juga di akhir zaman, anak 12 kadang-kadang ngasuh orang tua tinggal satu, ibunya yang sudah sepuh, amit-amit kadang-kadang dititipin ke panti asuhan, Pak. Ya Allah, saya kadang ya Allah, mengiktibarkan, mengambil faidah ibrah daripada Tuhan Kanjeng Nabi. Ketika melihat suatu hal yang jelek, maka berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan anak keturunan seperti orang yang saat ini saya lihat. Ketika melihat suatu hal yang baik, berdoalah kepada Allah sesuai dengan yang telah diajarkan bagi dan Nabi. Ya Allah, jadikanlah anak beria saya seperti orang yang saat ini saya lihat. Ketika ada anak sayang, perhatian ke orang tua walaupun keadaan orang tuanya kondisi sakit, bahkan sampai dia harus memandikan, mengganti baju, cuman dia sabar, telaten. Perlu kita berdoa kepada Allah supaya kita jadikan anak-anak kita seperti orang yang saat itu kita lihat. Percaya nggak Pak, saat ini anak 12 ngasuh, orang tua tinggal satu, dibuat kayak bola, lempar sono, lempar sini. Kadang anak ini kan, udah gantian ikut kamu, ya udah hampir setahun, habis ini bosan, lempar ke sana. Padahal salah satu ladang ibadah, suatu hal yang berkat memberikan pada kita. Kadang-kadang kita ketika melihat makmum kita, sang istri biasanya, beban seorang suami itu istri. Biasanya istri itu asal diajak ngomong orang tua kita kan butuh. Mana rezeki lagi, salat bawa orang tua, ya Allah. Kasih sebagai seorang suami gambaran, ketika kita kepingin hidupnya berkah, ketika kita saat ini kepingin hidupnya bahagia, jalan ini nih, berkah yang Allah berikan kepada kita apa? Birrul walidain ke orang tua. Asal kita pintar rumah, rambut ke orang tua, insya Allah pintu rahmatnya Allah akan terbuka lebar kepada kita bersama. Yang saya sampaikan saat ini kita masih seruput, masih semrawut. Barangkali ada kesalahan dari diri kita kepada orang tua kita, orang-orang yang telah bahasanya mewakafkan semua, memberikan semuanya kepada kita sehingga kita saat ini bisa lurus, gede, besar, tahu ini duit, ini bukan duit. Ya Pak Rasul, ini tetap jasa daripada orang tua. Bahkan sampai bahasanya para kiai mengatakan seandainya dunia ini jadikan matahari ataupun emas oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai membayar kebaikan daripada orang tua kita, enggak pernah cukup, Pak. Hati-hati. Itu pesan saya. Sayangi orang tua kita, apalagi saat ini masih ada. Ya minimal sebulan 20.000 buat nyenengin doang. Orang kadang-kadang kita orang tua itu kan cuman pura-pura ngasih duitnya, Pak. Ya kadang lebaran kadang mikir, saya pulang bawa gula setengah kilo, paling ngasih ke bapak saya itu paling 100.000. Ntar saya mau berangkat itu kadang-kadang bapak ngasih ke cucunya 1 juta, Pak. Ya, kan pura-pura doang nih Pak, buat beli rokok, paling bantu saya beli rokok seselop. Ntar cucunya ketika kamu berangkat ke Jakarta, ini buat ongkos cucu saya kasih duit berapa Mbak Is? 1 juta. Banyak amat. Itu berkah bapak ngasih mbah 100.000, jadi dikasih imbalan 900.000. Ini gambaran yang saya lihat real di alam dunia, Pak. Ketika kita semakin sayang orang tua, insya Allah dia pun akan sanggup kita dan henti-hentinya mendoakan orang kita berikan kebahagiaan, ketentraman dalam menjalani hidup Allah berikan kepada kita bersama. Jelas nggak suara saya, Pak? Pak Mariati jelas nggak? Apa kayak orang Gembermeng? Hah? Akunya Pak Najib tidur malah kalau nggak jelas. Karena udah merem-merem. Ya Pak Najib. Jelas? Jelas Pak Puji? Suaranya jelas apa remang-remang? Dideketin malah parah. Ya. Takutnya nggak jelas pun juga paham, orang jelas saja nggak paham, apalagi nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi karomati fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
melanjutkan kembali daripada pembahasan yang pernah saya sampaikan, termasuk salah satu adabiyah yang harus kita jalankan ketika kita mau berangkat masuk ke dalam masjid sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang perlu kita garisbawahi peringatan adanya Maulid, yakni senantiasa kita itu kepingin mengikuti jejak daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering saya bacakan ketika sebelum baca Maulid sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para guru saya. Niatkanlah nawaitu an akhduru fi maulidin Nabi, ya Allah, saya niat hadir di majelis maulidnya Kanjeng Nabi li ziyadatil iman, karena untuk meminta tambah-tambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal Islam, dan untuk meminta tambah-tambah keislaman dalam diri kita, wa taqwa, dan minta tambah-tambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir walittiba'i li sunnati, dan karena untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu waktu di Masjid Arba'in Sunnah Kanjeng Nabi ada 3, qauliyah, fi'liyah, takririah. Qauliyah berupa hadis-hadis Kanjeng Nabi baik yang diriwayatkan para sahabat. Fi'liyah berupa perbuatan amaliyah yang pernah dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Fi'liyahnya ini harus benar-benar kita pelajari, karena enggak sembarang orang yang bisa mempelajari secara untuk keseluruhan daripada perilaku Kanjeng Nabi, karena baginda Nabi itu enggak kayak orang sekarang. Rasulullah itu enggak saya lagi berbuat baik, enggak mungkin beliau menulis, Pak. Tidak kayak kita saat ini, ketika kita di majelis salim, di majelis asbuain, langsung bikin status. Lagi kegiatan Arba'in ke-19. Rasulullah enggak seperti itu. Saking cerdasnya para sahabat saja, Pak. Akhirnya apa perilaku Kanjeng Nabi ketika makan seperti ini, ketika mau tidur seperti ini, ketika jalan seperti ini. Kan enggak mungkin Kanjeng Nabi terus saya lagi jalan ke Madinah. Enggak mungkin, Pak. Karena Kanjeng Nabi itu orangnya yang tawadhu, beradab. Makanya kadang saya tuh pengen nanya, yang saat ini sering update status, saya lagi taklim, saya lagi ngaji, itu nabinya siapa? Rasulullah kayaknya nggak pernah ngajarin umatnya seperti itu. Ngajarin riya, katanya apa riya? Laginya ngaji. Sekali-kali saya lagi nyanyi di Kebak Biru. Karena ada berani ya. Kenapa? Anggapannya itu masih akan, padahal Kebak Biru cuma ngopi. Karena hati kita sudah kok. Rasulullah kan saking cerdasnya para sahabat menulis perilaku Nabi yang namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga takririah, ketetapan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kembali saya gambarkan, Rasulullah itu enggak pernah ketika dulu mengawali adanya sholat syukural wudu. Sahabat Bilal yang pertama kali menjalani yang namanya syukural wudu. Wudu karena waktu zuhur masih lama, kurang lebih hampir sejam lah. Beliau wudu, masuk masjid, sholat. Ada salah satu sahabat nanya, ya Bilal, kamu sholat apa? Saya sholat syukural wudu. Nah yang nanya ini sahabat ini langsung bilang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Bilal aneh-aneh. Kenapa? Masa saya habis wudu, tahu-tahu masuk masjid sholat. Dipanggillah sahabat Bilal, ya Bilal, kamu jalin sholat apa? Ya Rasulullah, alhamdulillah saat ini saya masih dikasih maunah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan wudu untuk menjalankan yang satu. Akhirnya apa? Rasa syukur saya ungkapin berupa melaksanakan sholat berkah. Sedekah ya Bilal. Akhirnya dari situlah kena hukum yang namanya sunnah takririah. Rasulullah tidak melarang, jangan ya Bilal, enggak. Udah lanjutkan ya Bilal. Semoga menjadi satu ridho Allah untuk senantiasa amal yang berjalan. Hingga pas saat ini kita pun juga masih bisa melaksanakan sholat syukural untuk perilaku daripada ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya
sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga senantiasa kita bisa jalankan dalam kehidupan kita. Karena dengan itu insya Allah bagian yang paling utama di agama akan Allah berikan kita bersama. Melanjutkan kembali tentang adanya adabiyah ketika kita masuk dalam masjid. Dulu kalau kemarin kan kayaknya masih dekat ya, dulu lah. Walaupun saat ini saya yakin nggak ada yang ingat adab yang masuk masjid seperti apa. Minimal saya pernah sampaikan, orang wajib yang ngaji nggak wajib paham ini. Terkecuali kalau wajib paham, dosa. Wajib yang ngaji nggak wajib paham. Cuman kalau nggak paham berarti itu kan makhluk, bukan manusia. Ngaji nggak paham. Kalau orang ngomong ilmu telat mikir, berarti duduknya di majelis salim, pikirannya di ayat. Duduknya di majelis salim, pikirannya di rumah tuh udah suruh nyuci, suruh jemur. Ya, makanya saya bilangin, kalau pas didudukan di majelis salim, udah fokusnya di majelis salim, di majelis maulid, jangan kemana-mana, udah. Sesuai daunnya Abdul Matibai, ahdiru qulubakum ya maksudil albab. Hati kita hadirkan ketika pas dunia kita di saat itu. Dulunya di rumah ya udah nggak usah mikirin ngaji. Dunia kita di kerjaan ya udah nggak usah mikirin ibadah, mikirin fokus ke kerjaan. Ketika kita lagi di majelis maulid ya udah fokusnya ke majelis maulid. Jadi bisa membedakan Pak. Jangan dicampur aduk, waktunya kerja mikirin ibadah, ngaji malah pura-puranya. Giliran waktunya ibadah malah mikirin kerjaan, kan balik-balik. Kita itu kan harus cerdas, oh ya ini saatnya ngaji. Hati kita pun harus tertata. Berarti apa? Fokus ke tempat pengajian, apa yang bisa dikaji. Kerjaan, fokusnya kerjaannya, jangan malah mikirin utang para rasul. Fokus ke kerjaan, biar nggak dimarahin sama bos. Nah, kita suruh kerja malah mikirin ini, mikirin masalah bukan masalah kerjaan, masalah pribadi ya nggak bisa. Kayaknya buahnya apa pusing. Orang kalau udah ketemu pusing, umat gampang sakit. Wa alla yastaghila bi sunatin, dan ketika kita dalam masalah bahasanya ketungkul ataupun disebutkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya tidak ada hubungan kita untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di masjid enggak usah terlalu mikirin kerjaan, enggak usah mikirin duit, udah fokusnya apa? Taqarrub tadarrub hasil Allah ta'ala. Kalau kita di masjid, tadi setelah keluar masjid, udah mikirin kehidupan dunia. Kita di masjid kan satu, Pak. Nawaitul i'tikafi fi hadal masjidil jannah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat berdiam di masjid karena apa? Untuk meminta ridho ya Allah, karena untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malah mikirnya aneh-aneh dalam masjid. Seolah-olah kita nggak ngomong, cuman pemikirannya udah ngeres. Maya punya mobil mewah, istri cakep, gimana so? Di dalam masjid mana so? Dan ngayal yang aneh-aneh, ngayalnya kita baca. Sekiranya kita bisa gimana caranya usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini sholat kita masih takabur, Allah Akbar, tahu-tahu temu ada tukang bakso lewat, aduh kenceng banget sih. Mukul mangkoknya mulai dihilangkan karena apa? Kita fokus lagi kepengen belajar khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Ya minimal enggak kayak gambaran para sahabat kita melaksanakan sholat sedikit bisa mencontoh Pak. Kayak ceritanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sholat subuh, dia ditombak sama orang Majusi. Spontanitas ketika beliau selesai sholat sama sahabat dicabut anak panahnya, beliau berkata, ya sahabi, jangan kau cabut anak panah ini ketika saya lagi nggak sholat. Karena apa? Ketika para sahabat melaksanakan sholat Allah Akbar itu nggak terasa apa-apa Pak. Udah usul ilallah, sehingga apa? Anak panah itu nggak terasa. Dicabut pun nggak terasa. Coba kita ada anak orang lewat depan aja udah
Aduh, anak siapa? Gembul banget. Padahal nggak ada hubungan Pak, dia ini lewat anak kecil. Kalau yang lewat itu kayak seumpama Pak Hanafi saya marahin. Udah kaki gembul. Anak belum kena hukum nih bocah. Wajib kita menasihati ketika sebelum sholat, nah jangan bercanda ya. Nah jangan bisik di masjid ya. Cuman ketika udah Allah Akbar, udah nggak usah diurusin anak orang. Udah pahami hayati bacaan-bacaan yang setiap saat kita baca. Ruku, sujud, i'tidal. Semua kan doa. Biar apa? Biar ketemu kita itu belajar khusyuk, usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bahasanya wasagila bisunatin, janganlah kita senantiasa terlena dengan kesibukan yang senantiasa mengganggu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhudhu fi kalam al-dunya, dan janganlah kita senantiasa malan aneh-aneh di dalam masjid berbicara masalah bisnis. Hati-hati Pak, bisnis buat diri sendiri lagi, apalagi nanti bisnisnya ngakalin orang, nyibelin orang. Kalau bahasa orang sekarang mah calo, broker, nggak akan ada pernah dikasih berpegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita niat dari rumah ke sini kan kepengen tadarruk, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika minta, ya Allah lancarkan usaha saya, ya Allah lancarkan rezeki saya, setelah selesai perjalanan masjid cukup kita, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah ampuni dosa-dosa anak istri saya, ampuni dosa-dosa saudara-saudara saya baik mukminin mukminat. Banyakin kalimat istighfar, banyakin membaca tasbih, banyak membaca hamdalah. Itu akan lebih penting Pak. Ternyata kemarin dulu waktu saya berbaca kitab ini salah kaprah. Kan ada waktu mustajabah di antara adzan dan iqamah. Kata ya Allah, berilah laris dengan bakso saya. Dulu aku belum tahu, setelah tahu saya malu Pak. Mendingan saya minta ampun kepada Allah. Dari pagi bangunnya tidur saya sampai saat ini pasti banyak dosa yang saya kerjakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampun dosa saya ya Allah. Yang saya jalan dari mulai awal saya bangun tidurnya sampai sekarang, itu akan lebih penting Pak. Karena apa? Ketika kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu hal jaminannya yaitu bahagia. Karena saat ini kita masih kotor, banyak dosa, banyak maksiat yang kita jalankan, sehingga apa? Kehidupan yang bikin ruwet sama Gusti Allah. Bikin ruwetnya bukan karena Allah punya kita sayang-sayangnya Pak. Karena kalau nggak dibikin ruwet, kita akan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sering bahasanya jauh dari Allah, biar bahagia setiap saat. Yang sering saya sampaikan, sunnah Kanjeng Nabi yang saat ini belum bisa kita jalankan itu tasamuh. Setiap saat bahagia Pak, baik dari ruwet, baik lagi banyak masalah, ketemu orang nggak pernah cemberut, nggak pernah merengut. Orang yang punya masalah, kamu kenapa yang cemberutin orang lain? Nggak tahu sebabnya, tahu-tahu mukanya busem. Jangan. Setiap ketemu orang sumringah Pak. Rasulullah itu seperti itu gambarannya. Janganlah mencucu kayak orang seminggu nggak pernah disayangin istrinya. Alhamdulillah min dzalik. Contoh Rasulullah itu hidupnya bahagia setiap saat. Senyum, senyumnya itu senyum bukan ngejek, senyumnya itu ruhama, biar orang yang lihat itu enak. Jadi orang yang awalnya itu kesel kita jadi nggak kesel. Nah, ini ngeliatin orang kayaknya punya masalah juga enggak, kok tahu tuh semut mulutnya bisa dipuji, naudzubillah min dzaliknya. Lihat selama minal wa'idil warid, biar kita itu diselamatkan dari ancaman hadis daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu tadi yang sampaikan di awal itu, biar kitanya itu enggak kena nas daripada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad berkata, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati, akan datang dari zaman manusia dari golongan umatku. Jadi sudah nas Kanjeng Nabi, makanya kalau ada wajar. Karena Rasulullah itu 14 sahabat yang lampau sudah memprediksi ya'ti fi akhir zaman nasun, akan datang dari zaman manusia min ummati. Man masih alhamdulillah diakui
min ummati Pak. Kecuali TKT-nya itu enggak ada min ummati. Cuma nas doang. Alhamdulillah walaupun begitu-begitu ke masjid diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ke masjid cuma ngasih minta duit tetap diakui umat Kanjeng Nabi. Walaupun di masjid cuma kondisinya berutuh baik, tetap diakui menjadi umat Kanjeng Nabi. Ya tunal masajid yaqtuna fiha. Manusia-manusia tersebut datang ke dalam masjid yang yaqtuna fiha, dia duduk dalam masjid halakon dengan berkumpul membuat suatu lingkaran. Halakoh itu kayak gini, cuman kalau ini kan nggak muter. Seharusnya memang begini, jadi penuh kelihatannya. Malaikat kita atau malaikat di depan kita, karena kita mulai memang enggak. Bu imbangi doang. Kalau pas jamaah kan jamaahnya di mamanya di depan. Kalau pas ngaji berarti biar masjidnya enggak nungging. Akhirnya jamaah ngajinya di belakangnya balance. Kalau ntar yang diuni di depan doang kan lama-lama nungging masjidnya. Ya, karena belakang enggak pernah ada yang injek. Karena belum dikasih penuh sama Allah. Sehingga apa majelis salim bukan halah kok. Cuman berjajar, bersab-sab. Hanya ini hati Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita pada duduk halakuan dalam masjid, zikrum dunya wa hubbud dunya. Ternyata dia tidak kepingin tadarruk kepada Allah, tidak bermuhasabah, tidak bertakabut kepada Allah. Halakohnya pada ngomongin bapak betul ya keinginan nafsu daripada kita untuk senantiasa menginginkan kemauan kita berwujud dunia. Jadi saya ingetin kepada saya khususnya beberapa sekalian, jangan nyampe kita itu tergolong nasnya Kanjeng Nabi dalam hadis beliau, yakni manusia yang kelihatannya duduk di dalam masjid, cuman keadaan duduknya ternyata hubbudun dunia. Kecintaan dunianya itu semakin tinggi, bukannya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman malah cintanya dunia. La tujalisuhum falaysa lillahi mahajatan. Duduknya dia bukan karena untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, cuman karena untuk memenuhi hajat kebutuhan daripada manusia tersebut. Dalam masjid itu jangan hal-hal yang berbau dunia. Karena apa? Salah satu hal yang memang diancam sama Kanjeng Nabi seperti itu, seperti yang kita karena untuk keinginan duniawiya, hajat-hajat kebutuhan dunia kita, cukup ketika masjid itu untuk tempat tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita untuk senantiasa berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar, membaca Al-Qur'an. Nanti setelah di rumah ngejalanin sholat tahajud, ngejalanin sholat duha, ngejalanin sholat-sholat yang lain, baru utarakan kalimat-kalimat doa yang sekiranya ada yang berkesinambungan dengan permasalahan kehidupan kita. Fa idza aradal khuruj tulab minhu al-batu bil yusra. Dan ketika kita keluar di dalam masjid, maka tulab bil yusra, keluarnya dengan kaki kiri. Ya. Ketika kita setelah selesai ini dibiasakan akhlak Kanjeng Nabi ketika keluar dari masjid memakai kaki kiri. Wa la yad'aha ala dhuhrin alaihi, dan ketika itu Rasulullah senantiasa menaruh kaki kirinya pas di atas lompahnya yang kiri. Nanti dipraktekin Pak. Jadi keluarnya diinjek kaki ketika memakai sendal, ya kaki dulu diinjekin ke sendal yang kiri. Tetap makainya kanan dulu, cuman keluarnya dengan kaki kiri. Ini kalau mengikuti ajaran sunnah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Pak? Hah? Jelas ya Pak? Pak Samijo, Pak Jono, jelas? Jadi nanti dipraktekin Rasulullah dulu semasa hidup beliau ketika keluar dari masjid, kaki kiri dulu yang diinjekin ke sandal yang kiri, terus kaki kanan masukin sandal yang kanan. Kalau kita kan bareng, ya
Kayak apa pamer. Itu kita bisa paham Pak betapa Rasulullah mengasih contoh kepada umatnya, pada kita selaku orang-orang yang saat ini hidup di akhir zaman. Hal yang ketika kita lihat sebagai cuma tetap diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap sepele, pasti banyak faedah berkah ketika kita melaksanakan hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yalbisul yumna awalan wal yakul inda khurujihi Allahumma inna as'aluka min fadlika, dan senantiasa memakainya dengan kaki kanan ketika awal, wal yakul inda khurujihi, dan ketika keluar dengan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya, jadi pas memakai sandal baca banyak Allahumma inni as'aluka min fadlika. Apa udah hafal Pak? Kemarin sudah saya pernah bacakan ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, saya meminta kepada Engkau semua hal yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada saya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala inna buyuti fil ardi masajidun, ada hadis qudsi mengenai tentang adanya hal yang kita bisa pakai untuk motivasi semangat masjid. Inna buyuti fil ardi masajidu wa inna zuwari fiha amaluha fatuba liman amtaduhara fi baiti sumazarani fi baiti faqo al mazur ayyukrima zairahu. Jadi Rasulullah itu pernah masih warning kepada kita, wa inna zuwari fiha amaluha, sesungguhnya orang-orang yang datang berziarah ke masjid saya itulah orang-orang yang mengamalkan masjid saya. Fatu bali abdin, dan beruntunglah kepada seorang hamba tatuaru fi baiti, yang senantiasa bersuci di tempat rumahnya masing-masing. Summa zaroni, habis itu dia berziarah ke masjid Allah. Fi baiti faqu ala mazulaikum bimazairu, maka sudah sepantasnya Allah muliakan orang yang senantiasa berziarah ke baitu Allah. Jadi jangan kasarnya kita itu punya rasa was-was, punya rasa ragu ketika kita datang masjid. Enggak usah kita minta apa, asal kita udah rajin istiqomah, Allah akan senantiasa memuliakan kepada kita, karena itu udah nasib Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah memberikan warning, faqal mauzuri ayyak bimasailu, sudah haknya orang yang senantiasa diziarahi untuk memuliakan orang-orang yang berziarah. Ketika kita udah istiqomah ke masjid, kegiatan apapun, rasa kepedulian kita ke masjid, ada kotoran di masjid, nggak usah kebanyakan komentar. Ada hal yang perlu kita lakukan di masjid, nggak usah kebanyakan ngomong, jalani, perhatikan Pak. Insya Allah secara tidak langsung Allah pun akan langsung memberikan perhatian kepada kita. Daripada ngomongin pengurus, ngomongin panitia, banyak-banyakin dosa, nggak ada faedahnya. Kan yang dibilang orang yang mengamalkan masjid itu ada orang-orang yang sebenarnya datang ke masjid. Bahkan ketika dia mau melaksanakan sholat zuhur, sebelum dia sholat, wudhu di rumahnya masing-masing, terus datang ke sini, itulah orang-orang yang mengamalkan masjid. Ketika memang melaksanakan sholat berjamaah. Cuman terusan kita itu mau nonton seolah-olah di masjid cuma untuk sholat. Banyak ibadah-ibadah karena masjid itu Baitullah yang ada dalam dunia. Kita sebagai orang yang cerdas, yang masjid kan putus segala macam dan bengek, nggak punya tenaganya, punya materi-materinya, nggak punya materi, punya tenaganya dengan tenaganya, tenaga materi nggak punya, ada pemikirannya Pak, jalani. Ketika kita sudah maksimal dan memperhatikan masjid, insya Allah aku yakin akan memperhatikan kehidupan kita, akan memberikan hal yang sebelum kita minta. Saya yakin saat ini kita masih coba camping, masih banyak keruwetan, belum benarnya kita dalam ngurus rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Belum benarnya kita dalam memperhatikan daripada kewajiban kita, yakni rumah Allah. Karena sudah jelas faqal 'alal masuri ayyukrim mazairu.
Itu jaminan Allah yang berikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan masjid. Makanya jangan sopan, jangan nyampe diambil orang, ada ibadah yang bisa jalankan. Ada sampah buang, ada kotoran, singkirin. Jangan malah ngomongin marbotnya mana, jangan. Ntar kalau ketemu aku diajak perang malah. Enggak. Ya, mentang-mentang udah ada marbot, terus kita ngandelin marbot. Barangkali marbotnya lagi kurang sehat, barangkali marbotnya lagi pergi ada keperluan, barangkali marbotnya lagi males. Yang pasti kan males kadang-kadang. Ya. Senantiasa kita itu mendingan, oh iya ini nggak pantas berdiri masjid pinggirin, oh iya ini nggak pantas masjid kerjain. Itu akan berfaedah, akan membawa keberkahan kepada kita bersama. Biasakan daripada kita itu ngomong sadar perbuatan, karena dawuhnya Sayyidina Ali, al-qaulu bil fam afdhalu bil amal. Daripada kita ngomong lewat lisan, mendingan kita itu ngomongnya lewat perilaku seharian, Pak. Itu lebih utama. Itu lebih utama kata Sayyidina Ali. Wan Anas radhiyallahu anhu man asraja fi masjidin sirajan lam tazal malaikah wal malaikatul ansi yastaghfirulahu ma dama fi dzalika masjiduhu. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, masjid barang siapa orang yang berikan penerangan dalam masjid sirajan dengan penerangan lam tazal malaikah, maka malaikat tidak akan pernah apa wal malaikatul ansi dan malaikat yastaghfirulahu memintakan ampun kepada orang tersebut. Kita punya duit 5.000, tahu-tahu lampu ada yang mati. Pas kebetulan rumah ada lampu yang sesuai dengan ukuran masjid, bawa ke sini, pasang sendiri, nggak usah nyari Pak Slamet, nyari Pak Supri, pasang sendiri. Selagi lampu itu kondisinya masih nyala, menerangi daripada rumah Allah berupa masjid, malaikat Allah masih memintakan ampun kepada kita atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya malaikat-malaikat ars yang saat ini disuruh megangin langit biar enggak jatuhin kita, Pak. Ikut walaupun nyampe beban saat ini yang ia rasakan. Seolah-olah kita kan langit itu enggak ada yang bawa ya. Ada itu malaikat al-mahfuz yang Allah amanai untuk memikul ada arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun sebetulnya untuk memintakan ampun kepada kita orang-orang yang memperhatikan memberikan penerangan kepada masjid. Subhanallah. Ini salah satu hal yang sangat biasa motivasi bagi Nabi agar supaya kita itu bisa mau untuk memperhatikan tempat Allah berupa masjid. Madama fi dzalika masjid itu selagi lampu tersebut sudah masih terang, ketika ada mati dan selesai, Pak. Ya. Berarti ketika ada lampu yang mati di masjid itu ladang ibadah bersama, ladang ibadah kan udah ada kas, Pak. Lah ini kan kas lain. Kalau kita kepengin saat ini Allah kasih ladang ibadah untuk dimintakan ampun para malaikatul arsy. Ketika kita kepengin seperti itu, ketika ada lampu mati udah beliin pasang. Selagi lampu tersebut masih menerangi di masjid, walaupun cuma satu nggak seluruhan. Nah, kalau nyampe keseluruhan, terang banget ntar kuburnya itu. Malaikat nakir takut pasti ke situ nanya kita. Selagi lampu itu masih hidup, insya Allah malaikat ya Allah memberikan ampun kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. An-nadhafatu wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna fi annana arafna wa annana asrafna 'ala alladhi asrafna fatub 'alaina taubat taksil li kulli hubbat wasullana 'aurati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mulutina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilali wa kulladhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlaw wajuda manna la bil kisati minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi atul habib wa ali wa sahbihi adadati suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kalam muslim Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.